koba atau narkoba ini bisa diakses oleh semua kalangan, gampang sekali. Bahkan anak SD ya dengan menyiapkan uang 100.000 bisa menghisap itu dan mengakses itu. Mudah diakses oleh siapa saja. Betul Bang. Berarti aparatur tidak bekerja atau aparatur melindungi. Apakah menurut Badai uang-uang hasil uang haram ini masuk juga di partai? Kalau kampanye iya. Pejabat negara ikut merusak Ya. anak bangsanya. Bisa di-spill namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ilham Rasul di podcast Rumah Pemuda. Sahabat muda Indonesia, hari ini saya kedatangan tamu yang cukup viral meskipun nuansanya masih region Nusa Tenggara Barat. Tetapi ini masalah yang sangat rumit, masalah yang sangat mempengaruhi masa depan anak muda Indonesia. Apa itu? Narkoba. Sungguh peredaran narkoba ternyata digerakkan bukan oleh orang-orang biasa, tetapi justru sudah melibatkan orang-orang yang konon pejabat negara. Ini rusaknya sistemik kalau kayak begitu modelnya. Di hadapan saya hadir seorang gadis cantik namanya Uswatun. Tapi di medsos dia menyebut dirinya atau mendeklir dirinya sebagai dengan nama Badai NTB. Gerakannya seperti badai anak muda Indonesia. Banyak orang yang sangat terusik dengan gerakan yang dia lakukan. Tetapi juga memberikan empati yang sangat tinggi di kalangan masyarakat Bima, Kota Bima, Dompu khususnya. Saudari Uswatun atau Badai NTB. Terima kasih telah berkenan kami undang di tempat ini. Saya banyak mengikuti perkembangan medsos, khususnya Facebook. Karena memang di Bima, di NTB khususnya, pengguna Facebook sangat tinggi. Jarang mungkin yang menggunakan Instagram ya. Betul. Tetapi pengguna Facebook sangat tinggi. Saya pun masih menggunakan itu karena masih berkomunikasi dengan keluarga, kerabat lama dan seterusnya. Banyak hal yang saya ikuti tentang perkembangan peredaran narkoba yang Anda ungkap. Udah 6 episode kalau saya tidak salah. Udah 9 Bang. Udah 9 ya. Episode pertama, kedua, ketiga sampai 9 episode. Ini gerakannya bertahap tetapi sangat mengganggu perhatian saya lah. Sebagai orang Bima, saya merasa waduh ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang bisa Anda ceritakan? Silakan. Oke, baik. Terima kasih Abang. Ini adalah perjumpaan pertama bagi saya dengan Abang. Tapi kalau kenal lewat medsos sama cerita-cerita teman udah gitu. Saya juga terima kasih udah diberi kesempatan juga untuk membuka pikiran kita bersama sebagai penyambung lidah teman-teman di NTB, lebih-lebih ibu-ibu, bapak-bapak gitu. Karena mereka percaya bahwa saya ke Jakarta harus tembus ke presiden. Harus ke suara presiden. ini. Okay. Itu amanat ibu-ibu dan bapak-bapak di Kabupaten Bima, Kota Bima sama Dompu. Jadi awalnya Bang, saya pun nggak sengaja ya, secara tidak sengaja mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan narkoba ini. Ya, kalau saya pakai diksinya koba-koba lah di Bima itu, ya koba-koba. Jadi ada kisah di mana saya harus pulang kampung lama sekali, 5 bulan, pilkada kemarin. Ya memang tergerak memang untuk mewartakan kepada anak muda lah bahwa memilih pemimpin itu ya harus dicari track recordnya gitu. Sehingga gerakan yang dibangun 5 bulan itu ya ada istilah ruang muda kita pakai. Jadi mengisi forum-forum di kecamatan-kecamatan gitu. Okay. Bahkan sampai ke Dompu. Tapi dalam proses itu Bang, Dinda mengetahui satu hal, koba atau narkoba ini bisa diakses oleh semua kalangan. Okay. Segampang itu di kampung-kampung yang bahkan terpencil di Kabupaten Bima. Gampang sekali, bahkan anak SD ya dengan menyiapkan uang 100.000 bisa menghisap itu dan mengakses itu. Di orang-orang yang tertentu yang sudah terkonfirmasi mereka sebagai penjual narkoba gitu.
Jadi akhirnya dalam sampul ruang muda itu, akhirnya Dinda gerilya keluar masuk ke kampung-kampung, tidur bersama orang-orang kampung, ya tanya gimana masalah sosial di sekitar, bagaimana hal-hal yang para pelaku-pelaku kriminal yang belakangan ya yang menjadi isu di sekitar sana. Ya rata-rata setelah Dinda ukur semua dimulai dari narkoba, sakau. Jadi orang terpaksa ketika sakau ini ketika dia nggak bisa beli dengan duitnya sendiri karena udah nggak ada, dan rata-rata kan bima miskin bang. Yeah. Jadi nggak masuk standar kualifikasi untuk jadi pecandu saya rasa karena miskin dia. Jadi terpaksa mereka ya akhirnya mencuri ya, merampok ya, efek maksimal dari itu setelahnya ya menjadi pelaku pelecehan, pelaku pemalakan, bahkan memukul orang tuanya sendiri karena tidak dikasih duit. Anak-anak remaja itu bang, Bima Dompu itu. Jadi ini kan harus menjadi siapapun, anak muda, tua ya, yang mengaku dia manusia, anak semua bangsa, saya rasa harus tergerak ya, kapan lagi gitu. Karena kalau Dinda tahu dari dulu, mungkin udah dari dulu Dinda harus bersuara dengan gaya yang sama. Yeah. Ya, meski betul ini mendahului hukum. Betul, saya udah ukur konsekuensi logisnya ya, dan akan saya siapkan diri secara lahir, batin serta materi yang dibutuhkan oleh negara ketika saya dipanggil. Begitu Bang. Cuman gaya frontal, vulgar yang agak kontroversi ini dengan satu-satu siapa mereka, alamatnya di mana harus dilakukan. Ya, sehingga ini menjadi atensi publik, sehingga orang-orang yang punya ilmu pengetahuan, ibu-ibu yang pernah menjadi korban anaknya atau suaminya atau keluarganya yang selama ini diam dan bingung memulainya dari mana, dengan cara apa juga ikut bergerak, karena diamnya orang yang berilmu itulah kejahatan makin besar bang. Iya. Mudah diakses oleh siapa saja. Betul bang. Berarti aparatur tidak bekerja atau aparatur melindungi? Saya rasa teman-teman di APH terlalu sedikit yang jujur bang dan bernyali gitu. Ketakut atau mereka menjadi bagian dari itu? Enggak semua sih saya rasa, tapi kebanyakan mereka dikerangkeng oleh Kobah dengan cara misalnya ada yang tahu lalu akhirnya terseret ya karena dikasih duit misalnya. Terus ada juga yang awalnya pemake tetapi akhirnya digeser menjadi kurir-kurir kecil atau pengedar-pengedar kecil. APH ini? Iya APH. Masa? Oknum-oknum ya karena negara ini suka sekali pakai diksi oknum bang. Gitu. Iya. Berarti memang udah sangat rusak di daerah itu ya? Rusak betul, mengerikan malah. Atensi pemerintah daerah belum ada? Sampai detik ini udah sejauh 1 bulan lebih, belum ada satu kepala daerah pun yang terpilih ataupun yang sudah yang sebelum-sebelumnya yang kita kenal sebagai public figure ataupun politisi kita hanya beberapa mungkin yang mengeluarkan pernyataan, tetapi kepala daerah kita belum ada yang respon bagaimana sikap mereka gitu. Gitu. Atau mungkin karena belum ada belum ada penyampaian resmi dari aparat hukum mungkin ya. Mungkin bisa. Saya kemarin 2-3 hari yang lalu mengikuti perkembangan di medsos, di Facebook ya. Ya Bang. TNI turun tangan menggerebek pengguna narkoba. Dan Betul. Akhirnya dinyatakan tidak cukup bukti oleh kepolisian. Apa yang Adinda lihat? Ini yang membuat Dinda akhirnya menempuh jalan yang sangatlah frontal dan sangatlah resisten. Dinda sebelum ambil langkah ini sudah kontemplasi 3 minggu sebelum memilih gitu. Karena satu bang, bicara soal narkoba dengan seluruh kartel-kartelnya ini, baik yang kecil sampai ke kingnya, selalu resisten. Sejak dari zaman Nabi bang. Ini ada, dan tentu ini adalah bisnis yang sangatlah sistematis dan Dinda udah ukur konsekuensi logisnya. Lalu akhirnya terjadi sampai sekarang dan memang harus dimulai oleh seseorang gitu. Meski akhirnya saya harus meregang nyawa dalam proses itu, why not? Tapi untuk
anak cucu kita ke depan, keluarga-keluarga kita tidak lagi yang teriak putus rumah tangga, anak-anaknya putus sekolah, anak-anaknya sakit, mentalnya rusak. Kenapa harus tidak boleh ada orang yang mengorbankan diri? Iya kan? Iya. Artinya memang ini panggilan nurani ya. Betul, panggilan nurani seorang uswatun untuk untuk membongkar nih jaringan, karena cukup merusak sistem kehidupan di masyarakat gitu ya. Lalu di mana keterlibatan teman-teman yang saya sempat lihat beberapa anggota DPRD? Oh iya. Apakah mereka ikut aktif menjual narkoba sebagai bandar juga, ataukah mereka menjadi bagian dari backingan bandar-bandar ini? Jadi dari kloter 1 sampai 9 yang versi paling terakhir tadi juga. Jadi udah ada 3 yang politisi ya, kita panggil begitu. Satunya jadi dia berperan sebagai yang Wohabang, yang dari Partai Golkar. Partai Golkar? Golkar. Oke. Ya, perempuan. Dia itu adalah bandar yang hampir semua tetangga-tetangganya tahu persis. Oke, satu. Yang kedua, dia suaminya kingmaker dari Dompu. Atas nama Herman Papiman, orang akrab sapa ya. Para bandoi-bandoi, bandar-bandar itu mengenalnya dengan sapaan Papiman gitu. Jadi hampir semua aktivis LSM juga di Bima mengetahui ini dulu dan mereka sempat protes. Secara terbuka pun cuman selalu pakai inisial-inisial gitu. Karena kita suka sekali menginisialkan orang gitu. Jadi inisial-inisialnya nggak nyampe 2 kali 24 jam. Berhenti. Ya, redup begitu aja. Hilang juga sama status-status Facebooknya gitu. Kan kita juga nggak tahu, mungkin dia udah bad mood gitu tiba-tiba ya. Jadi rata-rata yang saya lihat juga orang-orang yang teriak soal itu ya menjadi tim suksesnya pas pileg gitu. Ya terlepas kita bicara ini ya politik dan lain-lain ya. Cuman Dinda kan mengukur dan profiling orang-orang yang sudah pernah dan akhirnya diam tetapi gencar menciptakan narasi yang dipaksa untuk ilmiah menghadang gerakan bongkar bandar. Karena kita pakai hashtag bongkar bandar, Bang. Oke. Gitu. Jadi dia juga punya korban-korban yang dipakai untuk tukar kepala yang mungkin sekarang juga masih menjalani masa hukumannya. Jadi istrinya mengaku dia selalu setor uang 10 juta di oknum DPR APH. ini. Oke. Yang DPR ini. Jadi memang dia akan negatif ketika dia akan dites gitu. Karena memang kan narasi Dinda dari awal kan dia ini yang DPR Golkar ini Bang. Gak ada Dinda uraikan dia pemakai gitu. Makanya agak sempit cara mengurai teman-teman aparat penegak hukum di wilayah Polres Kabupaten Bima mengurai aduan kita gitu. Bicara narkoba gak melulu plus minus gitu. Iya, agak lucu. Saya juga ikuti di Facebook, rame-rame beberapa politisi itu mendeklir diri atau menyampaikan ke publik bahwa mereka negatif narkoba. Ya kan tuduhannya bukan pengguna narkoba, Betul. tuduhannya mereka sebagai bandar. Makanya Dinda juga nggak perlu respon gitu, karena nggak relevan dengan apa yang sedang kita perjuangkan. Artinya kalau begitu, mereka tidak menjadi pengguna narkoba, tapi mereka menjadi bandar narkoba. Betul. Artinya mereka ini hanya merusak generasi saja. Nah, dia bukan bagian dari orang yang rusak itu gitu loh. Betul. Dia perusak, bukan yang rusak gitu. Iya, perusak, bukan korban dari efek narkoba, tapi mereka malah menyebar virus narkoba itu ke masyarakat. Mereka adalah oknum-oknum yang menjadi sebab bukan akibat gitu. Wow, ini luar biasa anak muda Indonesia, pejabat negara ikut merusak anak bangsanya. Bisa di-spill namanya? Hilda Bang. Namanya Hilda. Dari fraksi Golkar. Saya Golkar, saya akan sampaikan ini ke DPP Golkar. Pasti. Betul Bang. Karena kalau kita tidak mengurai ini sampai kapan? Kalau saya secara pribadi ketika dimintai negara untuk
ikut terlibat ya, karena yang memulai aduan adalah Dinda dengan menggunakan SEMI, Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia. Oke. Kebetulan Dinda kan ketua PW-nya Bang. Ketua wilayah, oke. NTB-nya Bang. Gitu. Jadi Dinda akan memberikan keterangan, jangan dites apa hubungannya gitu. Karena aduan kita mereka adalah bagian bandar. Bandar ya cara membongkarnya ya, larinya ke rotasi mutasi rekeningnya, aset-asetnya, tindak pidana pencucian uang. Begitu betul. yang harus saya terang-terangan saya akan sampaikan. Tapi kan sampai detik ini negara belum panggil kita nih gitu. Baik yang di wilayah kabupaten, kota, ya di NTB bahkan di sini juga. Tetapi Bang, bagusnya Kadif Propam udah mengkonfirmasi ini kemarin Dinda udah Kadif Propam NTB. Betul. Bukan yang di Polri. Oh Kadif, oke. Kadif Propam. Beliau udah konfirmasi dan memberikan petunjuk untuk melaporkan secara resmi untuk oknum-oknum ya. Karena ketika oknum-oknum ini udah diinin, maka akan cara membongkarnya akan tetap menyentuh sendi-sendi bahkan yang para anggota partai ini gitu. Oke. Ada yang lain selain Hilda ini? Yang ada Bang, namanya kalau nggak salah dia Partai Demokrat Isnaini, akrab disapa Ovan. Sama satu dari PAN juga Rafidin namanya. Rafidin. Sekretaris PAN kalau nggak salah tuh. Wallahu alam. Saya hanya tahu dia PAN ya karena setiap kali pilkada selalu muncul dia. Jadi dalam bawah sadar kita masyarakat Bima selalu tahu dia gitu. Data-data ini sorry saya mau nanya, data-data ini Adinda dapat dari mana tentang keterlibatan mereka? Betul. Ada dari informan yang mungkin tidak bisa Dinda sebut nama-namanya karena memang nanti mereka akan dilibatkan tentunya dalam proses penegakan hukum yang betul-betul di akan dipanggil sebagai saksi gitu. segala macam ya. Tapi kalau sampai sekarang bahkan bayangan saya belum saya kasih gitu karena banyak hal yang harus dijaga. Jadi bukti-bukti ini ada yang berupa rekaman audio, lalu rekaman transkrip dari akun bank dari oknum-oknum ini yang akan juga menjaring ke para pihak-pihak tadi. Terus ada bukti chatting yang menunjukkan ada bahan-bahan awal sehingga sebelum jadi Koba ya kita kasih ini diksi Koba. Terus dia mengajak teman-teman polisinya yang lain, gini bro, jual ini sediain cash 400 juta gitu. 1-2 ons itu nanti tinggal angkat kaki ada yang jual gitu. Singkatnya begitulah lebih kurang. Jadi cara edarnya gimana ditanya temannya karena mungkin masih awam. Nggak usah repot udah ada yang bawain kita hanya siapin uang cash gitu. Nah nanti konsep mereka cara-caranya ada juga yang di bungkusan rokok itu cara diedarin diselipin gitu. Ya macam-macam Bang, ada juga informan-informan ini yang selalu kita pakai juga untuk beberapa penggerebekan terakhir. Betul saya akui saya memang minta tolong sebagai warga negara ke teman-teman TNI yang Dinda nggak kenal tetapi harus Dinda carikan kontaknya, serius. Jadi kan orang bilang di backing si A, B, C, D kan gitu ya. Bodoh amat, saya nggak peduli kalian mau membacking ini asal tanah kelahiran saya bersih. Saya bilang begitu ke teman-teman tentara. Mau grebek nggak? Saya bilang. Saya akan hibahkan teman-teman saya di lapangan, adik-adik saya. Ya memang mereka pemakai aktif yang sudah dikerangkeng menjadi kurir. Bang, tanggal sekian, jam sekian-sekian mau nggak? Siap Dinda kan namanya orang mau bekerja gitu kan. Betul mereka turun. Kalau Dinda nggak melakukan itu, orang akan melihat gerakan ini hampa gitu. Tapi kan penggerebekan ini tidak pernah Dinda uraikan di dalam mewartakan Koba dari kloter 1 sampai 9. Ini mungkin akan terbuka nanti proses selama penegakan hukumnya gitu. Oh gitu ya. Berarti memang upaya ini Adinda lakukan udah rapi lah ya. Rapi sekali. Karena di otak saya begini. Seorang aktivis perempuan bisa mendapatkan informasi yang valid. Dua di otak saya sebagai aktivis ya. Pertama dia bagian dari agenda juga pemain narkoba. Sorry tuh saya Adinda ya. Betul. Ini pikiran saya. Orang pasti berpikir begitu Bang normalnya. Yang kedua Adinda ini binaan.
Ya mungkin badan intelijen, Masya Allah. mungkin apa gitu kan. Karena mengumpulkan keberanian seberani Adinda di media sosial ini adalah sesuatu yang sulit sekali kita temukan. Apalagi apa yang disampaikan ke publik ini, jika ini tidak valid, dia memiliki konsekuensi hukum yang sama, ya kan? Nah, bisa nggak Adinda jelaskan proses penyaringan informasi ini gimana? Misalnya gini Bang. Sebelum dipublis ya, Sebelum dipublis. Oke. Jadi kan ada tuh orang-orang iseng ya punya masalah sama tetangga sendiri misalnya kan, atau punya masalah personal sama orang tertentu, datang ya kan pakai akun fake beberapa gitu. Ini bandoy gitu kan, ini pengedar, ini dia meresahkan, buktinya di rumahnya sering datang anak-anak muda, kan itu cerita dongeng. Oke. Iya kan? Nah, tolong kirimkan foto sama alamatnya. Dinda profiling. Oke. Nah, Dinda cari rekam jejak akun media sosialnya baik di IG mau di ini. Jadi apa yang dia lakukan selama 2 tahun terakhir. Oke. Nah, misalnya ada foto yang yang mengarah ke dia gitu, dan lingkaran yang udah ditemukan yang validnya kayak chatting-chattingnya, rekening banknya dan lain-lain. Baru tuh kirim lagi informan. Informan ini adalah pemakai aktif Bang, yang memang tidak mau lagi ada di lingkungan itu tetapi nggak bisa keluar karena diancam tembak kepalanya sama oknum-oknum ini. Orang-orang ini yang terkerangkeng di narkoba minta bantuan ke Badai. Mereka yang Badai. awal-awal itu hubungi saya sehingga informasi yang dirangkum oleh Dinda itu 85% valid. Oke, berarti Bagi memang saya sumbernya ini pemakai. Pemakai, Dinda akan keluarin duit 200 sampai 400 ribu Bang untuk membuat mereka itu keluarkan barang dari tempatnya gitu. Mereka hadir sebagai pembeli gitu. Untuk memastikan bahwa benar informasi gitu. tadi itu valid. Betul. Oke, luar biasa, ini kerja investigasi. Berarti ya kerja investigatif. Betul. Model kerjanya. Luar biasa ya. Oke. Saya tadi terganggu dengan terlibatnya beberapa politisi itu. Apakah menurut Badai uang-uang hasil uang haram ini masuk juga di partai? Kalau kampanye iya, saya bisa jamin. Untuk kepentingan kampanye yang untuk Golkar. Yang ini si Hilda. Saya nggak mau pakai bahasa indikasi terduga. Saya akan pertanggungjawabkan ini nanti ketika negara minta gitu kan. Karena saya warga negara yang baik, cuman melangkahi hukum. Ya, karena harus dilakukan ini Bang. Iya. Karena kan sistematis. Iya, kalau APH-nya tidak bisa diharapkan bekerja maksimal akibat terindikasi, sorry to say, mungkin bagian dari itu, ya susah kalau menunggu hukum. Betul Bang. Karena Dinda sebelum menempuh jalan ini sudah menempuh jalan yang sesuai SOP sebagai warga negara. Di Polres Kota Bima sudah lewat kasat narkobanya langsung, sepersekian menit kemudian bandar yang Dinda laporkan itu langsung hubungi, datang, intimidasi dan mengirim orang secara virtual tentunya, maksudnya HP. Saya bilang ini alamat saya kirimkan foto KTP, ada buktinya Bang, nanti kita cek-cek setelah ini ya, nggak bisa dilihat, kasih lihat netizen. Ini alamat saya tunggu ya, saya bilang. Begitu ke mereka. Akhirnya saya komplain ke kasat. Udah selesai, nggak suka lagi dengan gaya profesionalisme kerja kasat. Ya larinya ke NTB lagi dong, ya kan? Bertahap ini dari Polres ke Polda. Begitupun teman-teman di Propam ya memeriksa saya 4,5 jam. Ya hari Sabtu karena Jumat saya masukin laporan. Mereka konfirmasi setelah saya keluar, kita OTW ke Kota Bima katanya. Ada 7 orang, tim 2 peminal itu Bang. Jadi akhirnya bocor langsung di Hamidnya. Kasatnya informan yang saya sertakan dalam lampiran bukti-bukti petunjuk itu. Karena memang sengaja juga satu itu saya pakai sebagai bukti-bukti awal petunjuk dulu. Sehingga mereka juga dimintai keterangan awal lah gitu. Sekaligus itu bagian strategi agar mereka muncul semua. Betul sekali. Hari Senin jam 10 semua muncul. Ya, bahkan geng mereka yang ada di Polda. Oknum ya, bukan orang sepolda gitu. Jadi justru orang Propam polisinya polisi. Mencari tahu informasi yang Badai kumpulkan.
Lalu maaf kata dia yang bocorkan ke para bandar-bandar ini. Betul. Polisinya polisi. Apalagi yang saya harapkan sama masyarakat NTB. Menunggu penegakan hukum di NTB. Sekelas polisinya polisi bocor. Gimana dong, saya sudah bersumpah ke informan saya yang memang ada dalam lingkaran itu. Karena memang dia kan kalau ini jalan dia adalah saksi kehormatan Bang. Karena semua aktivitas perkoba-kobaan ya diedarkan terus dibawa ke kecamatan-kecamatan dia diajak gitu. Dia adalah perempuan. Dan harus saya terangkan ini karena memang udah juga saya up dia kan. Tapi sebelum itu jauh-jauh hari 18 Desember 2024 ya bersamaan dengan saya yang pelapor, dia sebagai pelindung saksi di LPSK RI gitu. Oh udah datang ke LPSK. Nah, sebelum lapor juga Dinda udah konfirmasi ke Kodim Bima rumahnya, tempat tinggalnya, kerjanya di mana, keluarganya mana untuk jaga dan pantau terus. Ditambah juga di atensi masyarakat ini loh ya udah di up Dinda komunikasi. Jadi Adinda melakukan komunikasi dengan Kodim itu karena hilang percaya dengan aparat penegak hukum khususnya polisian. Betul, karena setiap Dinda dan informan Dinda misalnya udah adukan nih Bang, orang ini tuh pengedar loh di kecamatan ini, biasanya dia bawa BB sekian-sekian ons gitu. Buktinya ini, nanti para pembelinya pasti dengan nama ini. Kalau abang mau coba tunggu koordinasi Pak Kanit kasat dulu ya, nanti tunggu arahan ya, sampai hilang sudah itu. Begitu terus. Oke. Lebih baik Dinda yang tangkap sendiri. Iya kan? Iya. Masa tunggu negara anak cucu saya atau saudara-saudara seiman dan sebangsa saya harus jadi zombie dulu? Iya kan? Begitu Bang. Karena gini juga Bang, agar teman-teman di publik juga nggak asal bilang bahwa ditunggangi TNI ya. Karena selama saya investigasi saya bisa bersumpah tidak pernah ada informan ini yang bilang ada anggota TNI. Yang pernah mereka temui dalam dunia perkoba-kobaan. Mungkin ada tapi jangkauan Dinda belum bisa membuktikan secara data gitu. Ya, ada keanehan yang saya lihat di beberapa hari yang lalu ya. Ada demonstrasi yang membela aparat penegak hukum. Katanya pencemaran nama baik gitu ya. Tetapi kok demo gitu kan. Maksud saya yang di demo itu kan konsep demonstrasi dalam otak saya adalah menunjukkan ketidaksenangan terhadap sebuah kebijakan. Betul. Kok seorang aktivis yang sedang berusaha memberangus narkoba juga jadi di demo? Apa yang Adinda tangkap? Saya ketawa Bang, lihat ini. Atau mereka bagian dari orang-orang yang dibayar sama para di bandar Polres ini? Kota Bima sama Kabupaten Bima punya jaringannya Bang. Ada yang Buser, ada yang Kanit, ada yang oknum-oknum polisi yang memang wilayah kerjanya di wilayah hukum kabupaten dan kota Bang. Nah singkatnya malah dalam mobil komando bandar terbesar atas nama Leo ya ada dalam itu yang memimpin itu meneriakan tangkap badai di hadapan kantor yang paling kita percaya sandaran terakhir masyarakat sebagai tempat perlindungan kita penegakan hukum. Hadir seorang bandar terbesar meneriakan tangkap badai karena mencoreng marwah institusi Polri. Ngeri Pak. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa berkata-kata. Bandar narkoba berafiliasi dengan aparat penegak hukum. Masya Allah. Yang kita harapkan aparat penegak hukum ini yang bisa memberantas ini. Betul. Ini saya nggak ngerti harus gimana. Oke, apa yang Adinda agendakan selanjutnya? Selanjutnya karena kebetulan tempat-tempat administrasi di kantor-kantor di pusat ini kan aktifnya tanggal 6 Bang. Tanggal 6. Tanggal 6. Bersamaan juga dengan itu kita sudah konsolidasi nanti surat aduan resmi di semua tempat. Satu DPR RI Komisi 3, Presiden, Mabes Polri itu akan kita layangkan surat aduan secara resmi tapi konsepnya mulai dari Mabes itu akan didampingi oleh masyarakat Bima, Dompu dan NTB se-Jabodetabek. Oke. Mengawal gitu ngasih ininya disertai dengan pamflet-pamflet gitu-gitu bongkar bandar gitu sih agendanya Bang.
Sembari juga kita koordinasi tentunya udah 11 hari ini, alhamdulillah banyak progres, banyak yang jemput gerakan ini karena memang percuma kita Bima Dompu saya rasa besar dan agung di luar kota, di tempat rantauan, tapi pada akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa untuk tanah kelahiran kita. Karena orang selalu bilang, Bang, kok nggak takut gitu kan begitu ya. Saya udah ukur memang 3 minggu itu kontemplasi menanyakan diri, siap nggak disukai orang, siap nggak lingkungan bermainmu sempit, orang tuamu atau adik-adikmu masih dalam kampung sana gitu. Tapi pada akhirnya satu konsep yang selalu menjadi prinsip saya, ketakutan hanya ada dalam ketidakjujuran, Bang. Ya. Tarik dulu mic-nya dikit biar nggak terlalu jauh. Siap, Bang. Oke. Saya juga memang orang Bima yang lahir besar di Bima, meskipun tidak tinggal di Bima, tapi saudara saya di Bima semua. Artinya ikut juga resah dengan kejadian yang ada hari ini. Oke, satu lagi yang saya mau tanya, sejauh ini ada nggak ancaman? Ada sih, Bang, banyak banget ya, mulai dari tanggal 13 Desember sampai detik ini kita duduk berhadapan ini, ada yang berupa chatting, ada yang teleponan, yang awalnya orang-orang ini melobi mau kasih duit gitu. Oke. Tadinya ada yang mau kasih duit. Malah banyak, Bang, hampir semua dari bandoi-bandoi ini, tapi yang versi orang yang besar ya, maksudnya oknum-oknum. Oke. Kalau bandar-bandar kecamatan-kecamatan ini datangnya dengan gaya-gaya kampung, ancam-ancam gitu-gitu. Oke. Kita kelak pasti akan bertemu gitu-gitulah singkatnya. Tapi kalau gaya mereka yang oknum-oknum yang ada di kloter-kloter ini awalnya kirim orang dulu, Bang, untuk negosiasi. Oke. Jangan namanya dilibatkan, jangan mukanya dipasang, kasihan keluarga mereka dan lain-lain. Nah, selepas dari nggak nyambung dengan ngobrol dengan saya dengan versi datang sebagai abang gitu kan, saya pasti jawabnya satu, Bang. Saya tegas bilang, ya kirim nomor rekening biar kami masyarakat NTB ya open donasi biar kas Anda. Dan Dinda rekam semua negosiasi itu. Baru itu datang sebagai orang yang tidak pernah kenal, ancam, intimidasi, berusak mentalitas. Saya enjoy aja. Saya kirim alamat, saya tinggal di sini, bro. Saya bilang begitu. Diintai. Oh, ada juga yang ngintai? Di kos kan Dinda ngekos di Mataram tuh, Bang. Jadi kemana-mana ya, bahkan efek maksimalnya teman-teman nggak ada yang suka mau lagi ngopi awal-awal ya, Bang ya, karena resisten. Saya pahami betul lah abang-abang saya di Mataram mungkin menjaga, mereka kan punya keluarga, banyak hal yang harus dijaga. Mereka hanya support lewat chatting WA, semangat ya Dinda gitu-gitulah. Terus pengintaian itu sampai betul Dinda sedikit goyah. Waktu rentang waktu 1 hari pertama sampai seminggu. Goyahnya bukan karena takut dengan ancaman. Satu, Bang, ada 4 keluarga dari oknum-oknum kepolisian ini datang telepon nangis-nangis. Orang tua yang umurnya kayak bapak saya. Telepon, jadi ditelepon orang ngali satu, tapi ngobrolnya ada di tempat orang tua itu, kasih tahu bahwa stroke, langsung masuk rumah sakit. Dinda langsung nangis bareng sama orang tuanya. Begitupun dengan istri dan anak dari yang lainnya juga. Ada 4 kisah itu yang membuat saya goyah sebagai manusia biasa. Sebagai seorang perempuan tentunya, sebagai seorang anak tentunya. Goyahnya di situ. Jadi stres memikirkan itu bener nggak sikap yang saya tempuh ini gitu. Jadi pertengkaran pikiran dengan hati sendiri yang membuat goyah itu, Bang. Karena orang memohon dan nangis-nangis melihat kok ternyata anak saya gini gitu. Akhirnya cara saya untuk menguatkan hati, saya kirim ke keluarganya. Ini loh bentuk keterlibatannya, langsung diam dia sampai sekarang. Saya kirim chatting anaknya, terus apa aja aktivitas anaknya, gengnya di mana. Saya uraikan, saya kirim langsung via WA sama Messenger, Bang. Capek kan Dinda tanggung sendiri ini gitu. Masa mereka keluarganya harus baik-baik saja, tetapi banyak sekali keluarga yang pecah belah gitu. Kan gitu, Bang. Ancaman terhadap keluarga dan orang tua ada?
Paling ya gosip-gosip ya, Oke. pergi nego ataupun berusaha membuat orang tua saya goyah gitu gitulah, dikirim orang-orang terdekat yang ada di Ngali misalnya, karena kan Dinda lahir di Ngali gitu. Iya, iya kan kalau dia kirim berupa ancaman dilawan pasti sama orang Ngali. Iya. Saya tahu persis itu karena saya lahir di desa yang sama. Betul, nggak berani mungkin secara langsung mereka. Iya. Oke, yang paling terakhir. Tadi kan Adinda singgung, informan Adinda itu adalah orang-orang yang pengguna narkoba tapi tidak bisa keluar. Betul. Nah, mereka ini mau Adinda apakan setelah ini? Setelah anggaplah semua kasus ini didudukan secara hukum, bandar-bandar ini dijerat hukum, lalu apa rencana Adinda terhadap orang-orang korban? Ini kan korban sebenarnya. Betul. Jadi kenapa akhirnya, karena sebagai wujud terima kasih saya ke mereka, saya awal-awal ketika datang mereka yang memang mau menawarkan diri tanpa saya paksa, mencari kontak saya tentunya. Saya bersumpah ke mereka, bukan berjanji ya, bersumpah kepada Tuhan yang saya yakini. Saya akan bantu mereka dengan cara advokasi dan menuntun mereka, karena rata-rata ini kan masih muda Bang. Iya. Tidak ada masa depan orang atau siapapun yang bisa memutus masa depan orang. Harus dibawa. Gimana pun caranya mereka harus direhab. Betul. Gak boleh negara membiarkan mereka ini hidup seperti hampa kayak zombie begini. Efek narkoba itu kayak zombie gitu ya? Ya. Zombie, mentalitas nggak jalan, tapi nyali untuk melakukan hal yang nggak waras iya. Makanya berani mereka kan bentak-bentak orang, salah disinggung orang langsung main fisik gitu-gitu. Jadi kontrol diri mereka itu nggak ada gitu. Oke. Karena dipicu sama efek dopamin dari itu kan. Dan narkoba itu ya? Narkoba itu. Oke. Saya hampir nggak bisa berkata-kata. Karena ini terjadi di tanah kelahiran saya. Makanya saya bingung harus apa gitu ya. Tapi yang pasti begini, saya sebagai orang Bima, saya akan backup apapun yang dibutuhkan sama Adinda Bade NTB untuk kepentingan perbaikan daerah, tentu saya sangat siap untuk itu. Apapun, dalam bentuk tenaga, pikiran, termasuk mungkin materi meskipun masih sangat terbatas. Anak muda Indonesia ini luar biasa. Saya berharap ada anak-anak muda lain seperti yang gerakannya seperti badai. Hari ini seorang uswatun menjadi badai di Bima, khususnya Kota Bima, Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Terima kasih, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.